Bersama Yesus luar biasa. Iya benar, bersama Yesus kita pasti luar biasa ya. Sekalipun keadaannya sekarang lagi PPKM. Ya, baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sebentar ya. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian kita. Ku mau cinta Yesus. Adik-adik, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, benar ya Tuhan, kami mau cinta Engkau Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu mencintai kami Tuhan Yesus. Engkau begitu menyayangi kami, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami hendak memuji, memuliakan Engkau Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan pujian kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami buka mulut kami buka telinga kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hadir di ibadah kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami puji muliakan Engkau, haleluya, amin. Amin. Adik-adik kita berdiri ya, kita mau memuji, bersuka cita, karena Tuhan Yesus memanggil nama kita. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Masih berdiri ya. Kita nyanyikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Terputar lalu duduk. Adik-adik boleh duduk ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan memberikan kami sukacita sehingga kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir saat ini agar mengajari kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Miss mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik, siapa di sini yang punya barang kesayangan atau mainan kesukaan, makanan favorit, atau baju kesukaan? Ayo, siapa? Pasti semuanya punya ya, Miss juga punya. Nah, adik-adik, kalau barang kesukaan kita, contohnya ya, adik-adik punya mainan mobil-mobilan. Kalau kalian punya mobil-mobilan itu, lalu ada teman atau saudara yang minta atau meminjam. Coba adik-adik gimana? Apa kalian mau memberikan kepada temannya? Pasti berat hati ya adik-adik, kan itu barang kesukaan kita. Masa mau kita kasih sama teman kita? Nah adik-adik sekolah minggu, tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, cerita dari Alkitab tentang seseorang yang dengan sukacita, dengan ketaatannya memberikan apa yang diminta oleh Tuhan. Mau tahu siapa dia? Ayo adik-adik kita dengarkan firman Tuhan dan memperhatikan video berikut ini. Dalam cerita Alkitab, ada seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki anak. Mereka adalah orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Karena ketaatan mereka, Tuhan berjanji akan memberikan mereka seorang anak laki-laki. Dan janji Tuhan digenapi. Mereka memiliki anak di usia mereka yang sudah tua. Laki-laki itu berumur 100 tahun. Hayo adik-adik, sudah bisa tebak enggak siapa nama laki-laki itu? Yuk kita sebutkan namanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapak Abraham. Nah, kalian tahu siapa nama anaknya? Yuk sebutkan namanya sama-sama. 1, 2, 3. Ishak. Setelah Allah mencobai Abraham, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang pengikutnya beserta Ishak. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Setelah sampai di sana, kata Abraham kepada pengikutnya,
Kalian tinggal di sini saja dengan keledai ini. Aku dan anakku akan pergi ke sana untuk sembahyang. Setelah selesai, kami akan kembali." "Baiklah, kami akan menunggu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan meletakkannya di bahu Ishak, dan Abraham membawa api dan pisau. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakarannya?" "Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran baginya, anakku." Begitulah mereka berjalan bersama-sama dan sampailah mereka di tempat yang dikatakan Tuhan. Lalu Abraham mendirikan mezbah dan disusunnyalah kayu di atasnya. "Kemarilah anakku, duduklah di atas kayu itu." Ishak taat kepada Abraham, tidak bertanya apapun. Dia melakukan apa yang dikatakan Abraham. Lalu Abraham mengikat tangan Ishak sambil mengulurkan tangannya. "Tuhan, kalau Engkau ingin aku mempersembahkan anakku satu-satunya ini, aku akan taat." "Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, bahkan engkau rela mempersembahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham bersyukur sambil melihat Ishak dan melihat ada seekor domba di dekat mereka. "Bapa, lihat di sana ada domba yang tersangkut." "Ya anakku, itulah domba yang sudah disediakan Tuhan sebagai korban persembahan. Ya Tuhan, aku sangat bersyukur kepadamu." Dilepaskannya tali Ishak, lalu diambilnyalah domba itu dan diletakkan domba jantan itu di atas mezbah. Dengan penuh sukacita, Abraham mengucap syukur kepada Allah dan mendengar janji Allah. "Melaluimu, semua bangsa di bumi ini akan diberkati." Lalu Abraham kembali kepada pengikutnya dan mereka pergi ke Beersheba, mereka pulang dengan sukacita. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah melihat atau mendengarkan firman Tuhan melalui video tadi ya. Nah, adik-adik, kalian sudah mengetahui bagaimana Bapak Abraham dengan taat, dengan percaya memberikan anaknya kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dia tanpa ragu-ragu, tanpa bertanya, dia percaya sama Tuhan, dia serahkan sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang menyediakan semuanya. Begitu juga adik-adik sekolah minggu. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Bapak Abraham pada saat ini? Nah, adik-adik, yang pertama, saat ini kita merasakan atau berada di situasi yang namanya pandemi COVID-19. Adik-adik sekolah minggu, kita nggak bisa kemana-mana. Belajarnya dari rumah, ibadahnya dari rumah, ditambah lagi sekarang kita nggak boleh sembarangan pergi-pergi karena ada polisi yang jaga di luar. Nah, gimana perasaan kita adik-adik? Pasti bosan kan? Bahkan jenuh. Tapi adik-adik sekolah minggu seperti Bapak Abraham tadi, dia apa yang dikatakan Tuhan, dia tidak berkomentar apapun karena dia percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya dengan namanya mentaati apa yang diberikan, apa yang dianjurkan pemerintah. Ya, kita belajar dari rumah, ibadah dari rumah, semua kegiatan kita lakukan dari rumah. Adik-adik sekolah minggu, kita harus taat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu, kita sudah melakukan yang namanya protokol kesehatan. Adik-adik, ingat ya, kita melakukannya harus dengan sukacita.
Tidak boleh bersungut-sungut seperti Bapak Abraham. Ketika Tuhan suruh, Tuhan minta anaknya, dia nggak ada ngomong apa-apa, langsung dia lakukan apa yang dikata Tuhan. Adik-adik juga seperti itu, lakukan protokol kesehatan dengan sukacita. Supaya apa? Supaya menjadi berkat. Berkat buat siapa? Buat kita sendiri, buat mama papa, buat adik-adik, bahkan buat orang banyak. Abraham juga begitu kan? Ketika dia melakukan firman Tuhan, melalui dia orang banyak akan diberkati Tuhan. Lalu yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, bukan hanya taat, bukan hanya percaya, kita juga harus berserah dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi contoh kita sebagai orang percaya? Yaitu rajin beribadah, tetap beribadah walaupun rasanya sangat bosan, tapi kita harus beribadah di rumah. Lalu yang kedua apalagi? Tetap membaca firman Tuhan, membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Lakukan di rumah dengan sukacita. Lalu apalagi? Berdoa. Ayo adik-adik sekolah minggu, selanjutnya kita berdoa. Doakan pandemi agar segera berakhir. Doakan kesehatan orang tua, kesehatan kita, kesehatan guru sekolah minggu, bahkan kesehatan semua orang. Adik-adik, ada 3 poin tadi ya. Yang pertama, kita harus taat. Yang kedua, melakukan semuanya dengan sukacita. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan, memberikan yang terbaik dengan cara kita beribadah kepada Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Semuanya kita lipat tangan. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi pujian kita, Hatiku Percaya. Adik-adik, saat ini kita mau berserah kepada Tuhan. Kita juga mau mendoakan negara kita. Kita doakan pandemi ini agar berakhir. Kita sama-sama mengangkat pujian kita, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Adik-adik, tangan kananmu letakkan di dadamu, tangan kiri angkat ke atas. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sungguh-sungguh kita katakan, hatiku percaya. Hati kami percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Benar Tuhan, sepertinya kami tidak melihat jalan Tuhan. Sepertinya kami nggak mengerti apa yang terjadi saat ini kepada kami. Tuhan, kami sekarang sudah mulai bosan. Kami sekarang sudah mulai jenuh.
karena kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah. Tuhan, tapi Engkau menyuruh kami menjadi anak yang percaya, menjadi anak yang taat. Di saat seperti ini Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Tolong kuatkan kami, tolong mampukan kami, supaya kami dengan sukacita melakukan apa yang dianjurkan pemerintah. Berikan kami semangat supaya kami tetap bisa mampu belajar dari rumah. Berikan kami semangat supaya kami bisa beribadah dari rumah. Tuhan, kami juga mau menjadi anak Tuhan yang taat. Bagaimana Engkau memberi berkat kepada Bapak Abraham, kami juga mau Engkau memberkati kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat negara kami, buat Indonesia. Tuhan, kami mau katakan, kami mau percaya bahwa Tuhan akan menghilangkan COVID-19 dari dunia ini. Namun Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi alat untuk menghilangkan COVID-19 ini. Pakai kami supaya kami boleh menjadi contoh, supaya kami tetap melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan Yesus boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye.